Sis and bro, sahabat liputan, seperti biasanya, hari ini kita bakal ngereaksi video-video sedang ramai lewat di TikTok Liputan Sumbawa tanpa disetting everybody, jadi langsung aja kita cek. Oke, let's do it. Kang Deddy Mulyadi official. Oke, let's do it. Saya mah hanya dapat cerita dari siapa tadi yang tukang Babe. Babe Sauri. Cerita apa nih, Bos? Ibu itu jualan sayur. Bener. Jualan sayurnya di Kuningan ya? Kemudian berangkatnya dari sini. Malam. Ibu terima sayurannya dari mana? Ya, Ngambil dari? itu ke gunung. Saya mah ingin dapat keterangan aja. Katanya anak-anak yang sekarang di penjara itu dulu ibu kalau sayurannya datang suka dibantuin. Iya. Jam berapa itu kalau dibantuinnya? Jam setengah 11, berangkat jam 11. Jam setengah 11. Berangkat jam 11. Anak-anak tuh pikulin. Enggak, naikin sama motor. Naikin sama motor. Di mana suka naikin sayurannya? Di sini depan. Oh, depan sini. Oh, depan sini suka naikin sayuran sama motor. Iya, Bang. Bantuin ibu. Jadi anak-anak itu anak-anak baik. Iya, baik. Orang nggak tahu apa-apa. Anak-anak baik, orang nggak tahu apa-apa. Wow, interesting nih guys. Kasus Pina Sebelum ini ya. itu keributan, sering kejadian di sini. Kalau warga kan sering dikatakan sini kumpulan. Kalau ada keributan, sering kejadian di sini, Pak. Ya. Ada seorang cewek itu dipepet ya, sama begal itu kena sampai jatuh. Keluarga sini yang nolongnya. Tapi yang paling jelas bahwa memang di depan SMP 11 itu rawan. Nah, kalau rawan emang dari SMP 11 ke sana rawan, Pak, terus terang aja. Rawan tawuran. Kalau di SMP 11 itu ke perapatan itu sering tawuran kalau semasa di bulan puasa. Saya tahu sendiri, apa bisa tahunya? Karena saya sering nganterin. Tapi yang tawuran bukan warga di sini. Bukan. Tapi sebelum ini kejadian Pina, saya itu pernah nabrak begal di flyover. Saya nabrak begal dulu. Saya tahu korbannya lagi di bacok-bacok, nggak kena-kena. Saya dibuntutin dari belakang. Saya klakson, nggak mau pergi dia. Sampai ke atas, sampai ke bawah saya ikutin, Pak. Itu, Pak, begal itu, Pak. Saksinya sama anak saya itu. Habis nganterin ini dagangannya mertua saya. Jadi Bapak sebelum kejadian Pina pernah nabrak begal di flyover. Begal kena, saya jadi saksi di pengadilan. Begalnya ditangkap. Ditangkap jam 12 kurang seperempat. 2 orang saya saksi. jadi saksi karena saya yang nangkap saya itu. Satu begal itu waktu itu kan posisinya korban jatuh, begal berhenti di depannya, saya berhenti bawa mobil di depannya. Begal mendekatin, saya ngomong jambret. Begal lari. Kalau dia balik arah selamat, kalau ke sana saya nggak tahu. Nah, kebetulan dia berjalan di sana, dia ragu. Bawa motor Satriaku, belok apa lurus belok, saya tabrak dari belakang. Bapak pernah nabrak begal. Jadi bahwa di jembatan flyover itu rawan begal. Rawan. Pernah ada lagi kejadian, tangga desa wayah mau belanja ke pasar itu bonceng istrinya sama anaknya di depan. Istrinya nggak tahu jatuh. Pas tahu-tahu di pasar istrinya nggak ada, istrinya mati, meninggal. Jadi di jembatan flyover yang Pina terbunuh itu atau Pina meninggal, kemudian Eki meninggal, pernah juga ada peristiwa. Interesting. Seorang ibu jatuh, meninggal di situ. Bapaknya nggak sadar ibunya jatuh. Nggak sadar itu. Ada lagi saya jualan di bawah flyover itu, jualan buah. Itu anak muda, cewek cowok, udah nanjak, balik lagi. Ada apa kata saya, Mas? Pak, tolong kenapa? Itu ada lelaki bawa motor 2, bawa senjata. Saya jadi takut, balik lagi. Ya udah sini aja dulu. Jadi di situ gini loh. Di situ tuh pernah ada yang terjatuh meninggal, ya kan? Suaminya baru tahu ketika sampai pasar, nggak sadar istrinya jatuh. Nggak sadar. Pernah ada begal yang ditabrak oleh bapak. Iya, benar. Pernah juga anak muda mau nanjak nggak jadi lagi karena ada laki-laki bawa senjata tajam di situ. Benar. Jadi rawan. Dan Ya. begalnya bukan warga di sini. Bukan warga di sini. Interesting guys, terkait dengan kasus Pina ini guys ya. Baru berdasarkan dengan video yang barusan saya tonton ini, bahwa di TKP tempat kejadiannya Pina dan Eki tersebut
dulunya Saya mah hanya di tempat dapat itu cerita. pernah ada begal, guys, berdasarkan video itu ya. Nah, sekarang ini kasus Pina ini udah kemana-mana menurut gue, guys. Ini benar nggak sih orang-orang yang ditangkap ini benar-benar tersangka atau dalang dari pembunuhan kasus Pina Cirebon ini? Coba drop your comment, kita langsung next lihat video lainnya yang direkomendasikan oleh TikTok untuk gue tonton hari ini. Oke, langsung aja kita tinggal kalian yang menilai di balik layar dunia sandiwara. Oke, let's do it. Oke. Oh, saya tahu orang ini. Oke. Oke, saya tahu orang ini. Mario Dandi itu borgonya kok bisa lepas ya, langsung tiba-tiba baru dipasang lagi sendiri. Oh my god, Mario Dandi. Ini kan sempat ramai beberapa kira-kira tahun 2023 nggak sih kasus ini ya? Kayaknya kan kasus lama nih Mario Dandi yang dia itu sempat viral videonya dia itu yang nggak pakai borgol. Ini dia kayak videonya nih. Wow, edan sih. Next kita baca sama-sama teman-teman ya. Ada seseorang yang menelpon dan meminta untuk berhenti bicara dan memasukkan uang ke dalam tas. Reza Indragiri. Ini apaan sih? Oke, let's do it. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Oke. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini. Nah, kalau saya ini yang notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum justru pihak ini secara tidak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Uang cuy. Oke, next. Ketika jadi penipu tapi emosian. Oke, let's do it. Oh, Ada. oh ada di bawahnya. Nah, syukur alhamdulillah ya. Jadi Pak, dana ini bisa Bapak tarik tunai pada siang hari ini di ATM Mandiri Pak ya. Oh, terus Nah, ini bebas biaya tanpa pajak Pak, tanpa persyaratan Pak ya. saya nggak punya Mandiri. Bisa Pak, Bapak kartu ATM-nya dari bank apa saja bisa, penarikannya saja di Mandiri ya. Oh gitu. Di Nah, bank Bapak di bank apa? Niaga. Nah, bisa Pak, kartu ATM niaganya digunakan di Mandiri. Mandiri itu kan ATM bersama namanya ya. Oh gitu ya. Nah, jadi Bapak bawa ATM-nya saja. Nanti Pak cukup dengan kita daftarkan nomor HP Bapak, 4 angka di belakangnya. Bapak hafal kan? Apa? Alhamdulillah ya. Nah, ini Pak untuk kita pertanggungjawabkan. Dari sekarang Bapak ke ATM Mandirinya diperkirakan saja Pak. Dari rumah Bapak ke ATM Mandiri berapa menit? Oke. Ya 10 mungkin. Oh, 10 menit. Itu ditempuh dengan kendaraan sepeda motor Pak. Oh ya. Jadi Pak, Itu handphone lucu, dimasukkan aja di kantong Bapak. Biarkan menyala tersambung seperti ini Pak ya. Dikarenakan Tapi- Pak suara pemain. tapi gini. Saya kan pencinta anjing nih. Gimana kalau disumbangkan ke anjing-anjing aja yang diterlantar gitu? Saya nggak ambil Oh Pak, ini serius, bukan Bapak transfer kita. Ya itu Jangan disumbangin salah aja. paham. Saya udah nggak butuh duit 7 juta soalnya Tidak, gimana? kalau nggak Iya, bisa, iya. bilang nggak bisa ngomong yang sopan Pak ya. Ini di Di sini ada aturan. Ini saya nanya loh. Kenapa? Ini saya nanya loh, bukan sopan anda. Biarpun anaknya Pak, yang sopan ngomong itu ya. Biasa aja dong, jangan teriak-teriak. Tahu nggak? Enggak. Ini kantor, bukan main-main Pak. Kalau tidak bisa, bilang Anda itu tidak bisa menerima. Jangan Saya ngomong nggak gak enak bisa didengar. menerima. Kamu ini kayak anjing, kamu ini monyet kamu nih ya. Loh, kok marah-marah? Hah? Iya monyet lah kalau nggak ada sopan santun pada orang ya. Mati anjing ini kamu. kantor Binatang ini kamu. Semoga kamu mati ya. Kantor rumah. Halo? Astaga, Oh, ada di bawahnya. astaga. Itu penipu kok emosi banget sih guys. Bisa kita sumbangkan ke anjing nggak? Karena saya ini pecinta anjing-anjing katanya. Dia tersinggung bos. Next. Oke guys, ini bakal jadi video reaksi terakhir kita hari ini berjudul Arsip Berita Buzzer SCTP September 2016. Oke, let's do it. Sama-sama kita dengar. Polisi dibunuh kawanan geng motor dan anak seorang polisi dibunuh kawanan geng motor dan pacarnya diperkosa secara bergiliran hingga tewas. Untuk mengelabui polisi, kawanan geng motor meletakkan mayat korban di jalan raya seolah korban kecelakaan. Oh, ini Apa kasusnya sebenarnya Pina terjadi? kah?
Saudara, ini Coba komen. berkas besar selengkapnya. Wow, ini geli kali nih netizen, ketemu aja nih berita lama ini. Oh Pina, benar. Kekejaman geng motor. Sabtu malam 27 Agustus 2016 di Jalan Raya Talun, perbatasan kota dan Kabupaten Cirebon, Eki, anak anggota polisi, dan Vina, pacarnya, ditemukan tewas. Kedua mayat korban berada di samping motornya. Dengar kecelakaan. Awalnya apa? Trotoar sama si pacarnya itu ya. Korban dilaporkan kecelakaan. Namun keluarga korban tidak begitu saja terima laporan ini. Ada kejanggalan dalam kecelakaan ini. Motor tidak rusak dan tiang listrik masih utuh. Jadi ibu tuh rasa heran gitu. Kok masa tabrakan di trotoar sama nyabat tiang listrik kok gitu, saya bilang gitu. Tapi ya habis namanya saya udah tua, nggak ngerti ya. Di bagian mana aja Bu? Sabar Bu. Lukanya bagian kaki aja sama kepala. Parah Bu. Sama muka gesek. Oh, lebam memar. Kejanggalan ini diselidiki polisi. Korban kecelakaan tunggal pun dikoreksi menjadi korban diduga dibunuh. Setelah kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban, kita melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap para tersangka dan kita berhasil menangkap 8 orang tersangka. Awalnya 7. Setelah itu beberapa lama berikutnya tertangkap lagi 1, jadi 8. Kita tangkap. Dari jumlah tersangka 11 orang. Kabar pembunuhan Eki dan Vina menjadi viral di media sosial. Oke. Bahkan salah seorang yang diduga terlibat pengeroyokan dan perkosaan ini mengucapkan ucapan bela sungkawa. Pengeroyokan dan pemerkosaan, guys. Di lahan kosong di kawasan Majesem, Cirebon inilah Rizky atau Eki dihabisi kawanan geng motor dan Vina pacarnya diperkosa 11 orang secara bergiliran hingga tewas. 11 orang. Kemudian setelah mereka berhasil, Saudara, anak seorang polisi dibunuh kawanan geng motor. Wow. Oke guys, itu tadi video terakhir dan saya baru kali ini mendengar berita yang sumbernya itu diambil dari tahun 2016 dan tadi itu benar-benar membuat saya itu mind blowing banget, sumpah, dan saya nggak pernah menyangka bahwa kasus itu terjadinya seperti apa yang diberitakan oleh berita tadi. 11 orang diperkosa dan dibunuh oleh geng motor. Semoga semua tersangkanya segera ditangkap, dihukum seberat-beratnya. Apalagi saat ini sedang berkembang polemik di tengah masyarakat soal kebenaran apakah orang yang ditangkap saat ini benar atau tidak. Saya tidak berani komen, biarkan pengadilan yang menentukan. Jika dia orang yang benar maka hukum dia seberat-beratnya. Jika dia orang yang tidak bersalah maka tolong bebaskan dia. Saya Jara Katsuki. Jangan lupa buat teman-teman semuanya subscribe video ini, share video ini. Jangan lupa itu ada tulisan merah di samping Liputan Sumbawa Official, itu di subscribe. Oke, saya Jara Katsuki. I'm out, audios.